kate bismillah siap ora yo. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Iya kate. Assalamualaikum. Lah assalamualaikum ora. Iki wis riko tak gawe bahan ya. Aku kan Iya. gak iso ngonten, guys. Jadi feodalisme iku kur sekarang begini. Kenapa kok akeh sing golongane Gus-gus, sing kesuwur, Gus Kausar. Terus meneh sing dari pesantren. Iku kok mek isone mek ngomong ayo rasakan sendiri, rasakan sendiri. Karena apa ya? Itu bener-bener lebar, bener-bener panjang lebar untuk dijelaskan itu bener-bener panjang lebar dan gak bisa dibuat video sesaat. Iya, soalnya yo anuan barang bos apa? Yo apa ya jane rada angel kate jelasno nang wong sing gak tau mondok. Terus sing bukane gak cedak ambek kiai, gak cedak apa masalah agama, bukane masalah iku ya. Ya bener iku bener Gus Kausar iku ya. Angel kate jelasno nang wong awam iku angel. Iya, jadi apa maneh lek wis kena framing. Sing garai angel lek kena framing begini lah. Gambaranku iku kayak gini lah. Tentang opo sih kok lek di framing sing kene kate jelasno kok angel. Pernah nggak sampean debat ambek wong non muslim tentang sampean yang di framing nyembah Hajar Aswad? Itu kan memang benar-benar melambai-lambai nang arah Hajar Aswad dan ngomong labbaik Allahumma labbaik. Lah tapi apakah wong-wong sing di Mekah iku? Lah itu dijelaskan ya sulit. Tapi begitu umpamane mereka mengalami, oh ternyata ya nggak nyembah Hajar Aswad juga lah. Tapi lek dijelasno, ini totoan dijelasno ya. Soale Jadi jelasno anune kan masalahnya sing diserang kan ritual ya bos. iya, jadi secara gambar, secara kasat mata, ya kayak itulah sulitnya kita menjelaskan itu. Lah secara kasat mata, lek umpamane kesorot video yang nggak tahu langsung lokasi, ya memang pemandangannya ya seakan seperti itu. Pemandangannya itu seperti itu. Jadi secara di framing, ketika itu di framing, kita menjelaskan itu sulit dan itu butuh pengalaman lokasi atau merasakan sendiri memang. Iya. Itu kalau istilahnya ketika di framing. Lah terus akeh lah sing perlu dibahas di situ itu wakeh. Di antaranya wis mungkin sing kena sing iso tak gawe gambaran ya. Wis bentuk penghormatan. Boleh nggak bentuk penghormatan yang semacam itu? Ibaratnya kan seperti itu. Nah, iya. Nah, cara orang menghormati orang lain setiap daerah itu beda. Cara menghormati orang lain setiap daerah itu beda. Begitu. Itu satu. Itu saja. Terus mari ngono tentang sikap sing opo lah terus mosok dumane berbeda lek ono wong sing menghormat secara syariat gak boleh terus dibenarkan ya nggak dibenarkan juga tapi bahas titik bahwa itu tidak dibenarkan syariat itu benar-benar titik yang panjang. Nah, sekarang beginilah ibaratnya pas nunduk itu dianggap kita rokok ke orang. Gak usah nunduk, kita ndekek aja sambil kita begini, koyok sing sampean roro ya kan, ono wong kan ibadah begini, berarti itu nggak musyrik, ya musyrik. Lah terus selanjutnya, lah kalau sikap begini itu musyrik, lah kalau sikapnya begini, kalau begini, duh, kenapa kok begitu? Kita itu tegak bisa musyrik bisa enggak, kita ruku bukannya ruku ya, kita nunduk bisa musyrik bisa enggak, itu panjang makanya benar-benar sulit dijelaskan. Jadi secara bentuk penghormatan itulah istilahnya itu butuh penjelasan sing panjang. Terus mari ngono apa namanya, bentuk penghormatan di dunia pesantren juga itu beda ya. Contoh, loh kok iso beda? Secara ilmu itu beda. Contoh apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i
Imam Syafi'i bahkan untuk membalik kertas saja begitu pelan supaya nggak ganggu majelis, nggak ganggu guru. Loh, seperti itu. Dan itu ketika dijelaskan oleh orang umum, ya mesti harusnya nggak seperti itu deh. Kan gitu. Jadi, nah iya, jadinya harusnya nggak seperti itu. Tapi itu udah itu ibaratnya udah di riset, udah dicari sama orang-orang dulu, dan yang menghasilkan ya itu, dan yang melakukan itu, dan yang menghasilkan itu dalam artian menghasilkan ilmu yang manfaat, bukan kepandaian. Ilmu yang manfaat, bukan kepandaian. Lek pandai ya asalkan kamu sinau sekolah ya pandai, kan gitu, bukan kepandaian. Asalkan kamu belajar maca kitab ya iso. Ilmu manfaat, masalahnya itu ilmu manfaatnya, ilmu berkahnya itu loh. Ilmu berkahnya itu, nah, dan itu sudah dibuktikan. Bagaimana cerita sing koyo Yai As'ad Samsul Arifin, bagaimana beliau itu gak wani ngutik barang yang memang bukan haknya, dan itu lek umum benar-benar berlebihan. Kok cara orang umum sentuh saja nggak apa-apa, kok itu sentuh saja nggak apa-apa. Tapi buktinya dengan beliau yang sekian itu berhasil. Itu berhasil, dan itu udah dirumus dari zaman dahulu, yaitu makanya dirumus dari taklim muta'alim itu. Makanya kan seperti itu, dirumus yang ada di taklim muta'alim itu tadi. Jadi sulit memang. Jadi uang itu mungkin singgare gak ngerti lah. Nyatane aku melihat beberapa orang gak melakukan itu pintar-pintar juga, bukan pintar, ilmu yang manfaat. Begitu, ilmu yang manfaat. Ya makanya tadi itu contoh alasan inilah. Terus pinter ilmunya gak manfaat, ya inilah sing wis kok panggil kiai, entah kiai dari manapun kok panggil syekh, ternyata korup. Dia ketika korup itu dalam keadaan bodoh apa pinter? Ya, sangat-sangat pinter, tapi kok berani korup? Itu ilmunya nggak manfaat. Ada seorang tokoh ketika jaya-jayanya dia sombong. Loh, kalau nggak punya bekal buat sombong, nggak bisa sombong, Pak. Iya. Tapi sombong itu sifat yang dibenci Tuhan. Saat itu dia dibenci Tuhan. Lah berarti dia karena kepinterannya dia dibenci Tuhan. Ya itu namanya ilmu nggak manfaat, Pak. Nah, manfaatnya ilmu jadi benar-benar sulit. Jadi antara pinter dan ilmu manfaat itu beda bab, sudah selisih. Jadi makanya harus dikaji. Orang itu harus ngaji. Terus selanjutnya, ya kan, lah terus zaman sahabat bagaimana itu tentang hadis yang biasa dikutip itu hadis yang biasa dikutipin di kalangan pesantren. Nggak mungkin melakukan sesuatu juga kalau belum pernah dibahas, kan begitu. Lah terus misalnya kayak sekedar kabar pembanding aja yang gak banyak dikutip itu sama orang-orang, penghormatan sahabat neng Kanjeng Nabi sing disakseni oleh raja mana itu, yang bahkan disifati ludahnya Kanjeng Nabi aja nggak sampai menyentuh tanah itu, saking hormatnya itu sahabat neng Kanjeng Nabi, itu nggak pernah dikutip. Nah, jadi sulit, Pak, menjelaskan itu sulit. Istilahnya itu seperti itu. Jadi kok coro kasarane nggak mungkin kan kalau dari pesantren sendiri itu tutup mata nggak pernah bahas itu. Wis pokok mereka saklek gitu. Ya enggak lah. Masalahnya mereka itu pembawa ilmu. Kan begitu. Terus kandania begitu banyak, Pak, sulit. Kemudian bentuk penghormatan nang guru, sing berupa memberi sesuatu ke guru. Itu gini aja dah. Orang-orang itu belum tahu sifat yang kita ambil jadikan guru itu seperti apa, itu sulit lagi dijelaskan. Kan begitu. Nah, terus secara dohir aja lah. Kalau orang sehari itu ngajar, dia nggak bekerja, dia ngajar. Apa yang buat dia makan untuk keluarganya?
kalau kita murid yang merasa berjasa, kita kasih buat nafkah ke istrinya, itu kira-kira salah nggak? Kan begitu. Itu secara dohir, belum secara berkah. Belum secara berkah. Lek secara berkah kan cari ini orang itu mengatasnamakan berkah. Wah, mengatasnamakan berkah. Begini, berkah itu tak terlihat tapi kan terasa. Secara akal beginilah. Ada orang yang sampai ke kiai itu ngasih mobil. Kalau itu bukan beberapa orang, banyak orang sampai ngasih mobil, sampai ngasih sekian uang, sekian juta. Kalau mereka nggak dapat apa-apa, nggak merasakan apa-apa, nggak mungkin, nggak mungkin, Pak. Jadi itu kalau mereka nggak dapat apa-apa, nggak merasakan apa-apa, nggak mungkin mereka ngasih sesuatu. Contoh ele-elean kon lah, kon moro ngaku kiai, mbok masih kan kesuwur lek TV. Aku ora tahu kok dongakno, aku ora tahu ngaji nang kon sebagai wong pinter ya tak hormat, tapi kon moro-moro langsung njaluk duwe ora kere, ya kan? Utawa kon moro-moro tolong umbano motorku, ya moh aku. Kan begitu. Loh, kenapa kita mau? Kenapa kita mau? Ya karena kita tahu dan merasakan dari beliau itu apa lah. Lah terus lah apa rupane berkah nih? Kan rupane berkah itu. Tapi terasa dan terbukti nyata. Ya jawabanku tadi itulah, kalau nggak ada bukti yang mereka rasakan, nggak mungkin seseorang itu ngasih sesuatu. Ya kan? Itu secara dohir. Ya kan secara pemane orang-orang ya nantilah kita bahas, ada bahasan tentang siapa itu guru tadi juga. Itu rancuh, kalau zaman sekarang itu bener-bener rancuh. Itu terus ro'an, ngerti nggak kalau ibaratnya diibaratkan di ro'an itu istilahnya ro'an atau apa itu, ngerti nggak dasarannya dulu itu ulama itu bagaimana? Satu, ada murid yang dibawa ke pesantren itu pintar ngaji. Satu murid gak bisa ngaji, gak bisa ini. Kalau ini misalkan sama-sama boyong 1 tahun, itu satu pinter, yang satu nggak bisa apa-apa, Pak. Lah, bagaimana si murid yang gak bisa apa-apa ini bisa dapat? Makanya itu biasanya lek pondok-pondok itu dikongkon hikmah. Makanya di pondok-pondok itu disuruh hikmah. Sampai nemoni arek sing pinter dikongkon hikmah kan enggak. Yang dikongkon hikmah itu anak-anak yang biasanya itu kekurangan, biar mulih itu dia dapat berkah. Atau murid-murid yang memang spesial, dia pinter dan dia mau dicetak sama kiainya secara hati. Lek coro zaman Imam Ghazali dulu ceritane, Imam Ghazali sudah pinter, tapi dia milih sampah di pasar, mungkin dia masih malu. Untuk menekan nafsunya Imam Ghazali itu, makanya sama gurunya itu, kamu udah pinter, bisa nggak itu milih sampah itu? Ya kan? Itu untuk menekan hatinya tadi itu, kesombongannya, keangkuhannya, itu ditekan dari situ kan, Pak. Itu orang-orang nggak, lagi-lagi seandainya sama orang dibilang itu diperbudak, bukan diperbudak, dididik. Itu bukan diperbudak, itu dididik. Yainya sendiri itu kalau mau nyuruh orang untuk bersihkan rumahnya bisa, Pak. Santrinya dapat apa, Pak? Kan begitu. Loh, sangat-sangat bisa. Wong bahkan yang orang luar aja kepingin nyapuni dalam kiai ini. Nah, terus santrinya yang tadi yang kurang itu bagaimana? Nggak dapat apa-apa, Pak. Kan begitu. Itu orang sulit dijelaskan, ke orang sulit. Gitu loh. Terus ya balik lagi itu, pokoknya banyak lah iku sing garai. Jadi sing tak omongno tadi itu Kur, itu perlu penjelasan yang panjang. Itu makanya golongan Gus-Gus itu lek bilang rasakan sendiri. Kalau nggak dirasakan sendiri sulit kita mau menjelaskan. Nah, belum lagi kita bahas perorangan, per gurunya lah. Cari nih, lah itu emang nyata-nyata ada orang yang minta disopani sampai
sampai rukuk kok, sampai koyok disembah gitu kok. Coba ke kiai sepuh, yang mungkin sampean farming lek Lirboyo lah. Sujuto nang yai ini, utawa sampean ngambung sakine dicecek kon maling. Iya. Iya. Itu sudah, itu memang ya kan. Jadi waktu itu kan yai duduk, terus ada orang datang. Kan dari gak pati jauh, mereka baru duduk, baru merangkak pakai doot. Nah mereka memangnya mau berdiri tegak lek ngarepe kiai ini kan enggak. Tadi ketika duduk wajar. Lah terus katanya ada yang dari jauh sudah merangkak begini itu. Sudah jauh dari merangkak itu. Itu kalau kena framing sulit. Tapi tengok siapa gurunya. Siapa gurunya itu. Nah, balik lagi, malah nang guru. Lalu ngomong no guru. Kan guru itu harus milih dulu, Gur. Ya. Guru harus milih dulu. Guru itu dipilih. Aduh, angel meneh jelasnoi. Guru sing dipilih itu sing seperti apa? Dawa meneh bahasane. Lah, kandhane sulit. Guru sing dipilih itu yang seperti apa? Nah, ketika kamu asal memilih orang pinter, ya itu tadilah. Ketika orang itu belum siap digurukan, jadi dia nggak mengajarkan akhlak, kita belajar akhlak sama dia. Akhirnya dia nggak bisa ngaji contoh karena dia sudah terlanjur diceluk ustad, terlanjur diceluk kiai. Akhirnya apa? Cari ini kiai kok kelakuannya seperti itu, bagi-bagi makanan sama dilempar-lempar. Kontumon Romo Yai bagi makanan dilempar. Kan begitu. Lah terus sang salah siapa? Orang-orang itu aja seandainya ketemu kiai sepuh dicewer, nggak boleh jadi kiai masih. Ya. Kan begitu. Orang-orang itu aja jadi kiai. Duh, kita itu milih kiai bener-bener repot. Lah orang-orang gampang. Tadi itu di pondok itu ditekan, dididik supaya nafsunya, supaya mentalnya bener-bener ajek sebagai abid, penghambaan kepada Allah Ta'ala, baru dilepas jadi kiai. Ada yang cuma ngisi otaknya doang, hatinya belum ditekan, hatinya belum ditempa, lepas dari pondok, dia langsung sama orang dipanggil kiai gara-gara pinter kitabe, sedangkan dia otaknya sik mesum. Akhirnya ketika cabul, kiai cabul. Lah sing ngangkat dia kiai siapa? Lah emangnya disuruh gurunya suruh jadi kiai? Itu jadi sulit lek ngomong no oknum lagi. Jadi itu yang maksud kita sulit. Lek diomongno terus meneh, seandainya kita berguru ke guru yang benar, terus mari ngono kan ono jarene sing ngomong guru itu lebih utama dari orang tua. Itu penjelasannya panjang juga. Itu orang umum gak bisa menerima itu. Ya, jelas. Itu sedangkan mari aku menjelaskan ke beberapa orang sing takon langsung nang aku, orangnya langsung paham. Oh begitu dah. Iya. Itu jadi panjang lagi. Lah terus ke orang tua kok nggak seperti itu? Itu hikmah dari pembelajaran tadi itu, dari penempaan hati yang betul, sudah ditempa dengan betul. Endingnya itu nanti baiknya itu kan dipulangkan dia. Nah, santri yang betul ya ke orang tuanya pasti betul. Lah masalahnya itu ya itu tadi Gur. Masalahnya yang mentas syukur mentas karena ilmu otak udah dianggapnya itu orang beneran. Akhirnya apa? Dia buat gaduh karena sudah dipanggil ustadz atau kiai. Cari ini kiai, ustadz bikin gaduh. Ada akhirnya sing cabul diceluk kiai, akhirnya dia cabul, akhirnya kiai yang lain yang kena cap cabul. Kan gitu. Ono sing memperkaya diri, gak tau ndongakno santrine, wis pokoke mari ceramah, mari mulang, wis ketok kaya-kayaan, memperkaya diri dia. Akhirnya apa? Akhirnya cari kiai-kiai memperkaya diri. Itu orang lelek taklim muta'alim, dari memperkaya diri aja sudah disalahkan. Nggak layak jadi orang, kan begitu. Sama orang dijadikan kiai.
Akhirnya ketika kelihatan kiai kok memperkaya diri, bukan orang itu yang ditunjuk, jari ini kiai memperkaya diri. Sampeyan ro video nih kiai sepuh yang lek Lirboyo itu kan ngaji sampai duhur. Kiai sepuh ngaji sampai duhur. Lah mari ngono, sebelum wirid-wiritannya dia, kita sekilas saja tahu. Kalau dia memperkaya diri, Gur, duwe begawe apa? Wong wae dia yo gak tulin. Romo Yai lah ibaratnya. Romo Yai lah duwe akeh misale. Lho Romo Yai lek dalem ae. Salat wiritan pulang ngajar. Wong Yai lek dalem ae. Ngaji lek jopo dibatesi terus bingung pulang. Lah terus faedahnya memperkaya diri itu apa? Kan begitu. Jadi karena beberapa orang ada memang yang memperkaya diri, dia dipanggil kiai. Nah yang manggil dia kiai kan ada orangnya. Nah ketika orang itu salah, bukan orang itu yang dijudge, tapi carinya kiai memperkaya diri. Wes. Nah terus kenapa pesantren kok marah ketika ada kiai yang dihujat? Ingat kasus dulu ada ormas-ormas itu yang banyak kiainya kena, ulamanya kena penjara karena dia melontarkan kata yang salah, akhirnya kena penjara. Umat bereaksi apa enggak? Ya enggak. Kan begitu. Umat bereaksi apa enggak? Ya enggak, karena ada orang salah ditangkap, ya sudah. Lah tapi misalnya podo-podo Habib lah, ada Habib berulah, terus Habib akhirnya diusir dari Indonesia. Lah kok Habib Muhammad sing pirang-pirang tahun di kamar ae topo Riyadh. Ya kaget Habib Muhammad, Gur. Moro-moro lho, opo awak iki moro-moro diusir lah ngono sih. iya Kok utawa kiai awake lah. Yai mulang, salat, wiritan, mulang, salat, wiritan ndongakno kita. Moro-moro dibully orang. Nyalah opo yai neng ke orang utawa moro-moro dijemput polisi moro di penjara lah yai nyalah opo ya pastilah digerutuk orang kantor polisi itu kan begitu ya wis itu gambaran sedikit lah makanya itu sulit memang dijelaskan itu sulit ya mudah-mudahan apa ngarani jenenge ada hikmah lah jadi makanya itu perlunya pentingnya ngaji itu di situ. Jadi rutinnya ngaji itu di situ biar enggak apa ya kadang orang itu minta penjelasan instan dan itu tidak bisa instan dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab lah.